Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya. Baik anak-anak sekalian, sehat semua? Sehat, Pak. Bapak sehat? Iya. Iya. Sebagaimana yang kalian lihat, Bapak juga sehat. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Ya, yang akan dipimpin oleh Dona. Silakan Dona untuk memimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan dengan lancar. Dan sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih juga kepada anak-anak sekalian ya yang sudah mau bergabung di pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Sebelum ini dilanjut, Bapak mau bertanya, ada yang sudah mengerti apa itu bimbingan kelompok? Belum, Pak. Belum ya? Belum tahu, Pak. Belum pada tahu ya. Baik, bimbingan kelompok itu ya merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang diberikan ke beberapa orang peserta didik dengan memanfaatkan dinamika kelompok ya. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok itu sebagaimana yang akan dicapainya ya. Kemudian untuk menambah wawasan kita juga terkait dengan BKP ini ya, bimbingan kelompok. Bagaimana? Kira-kira sudah mengerti apa yang Bapak sampaikan? Sudah Mengerti, Pak. Sudah mengerti, Ya. Pak. Baik, sebelum Bapak lanjut lagi, Bapak akan menyampaikan aturannya, ya aturan daripada bimbingan kelompok ini. Yang pertama, Bapak akan menyampaikan di bimbingan kelompok ini ada yang namanya asas, ya. Asas ini pertama kita memakai asas kesukarelaan. Artinya nanti anak-anak sekalian, ya peserta didik, semuanya dengan sukarela menyampaikan pendapatnya, ya. Kemudian asas kenormatifan. Kenormatifan di sini peserta didik berbicara harus sesuai dengan tata keramanya, ya kaedahnya. Jangan sempat kita itu ya menyinggung perasaan orang lain. Kemudian ada asas kegiatan. Nah, asas kegiatan inilah yang kita lakukan ya dalam bimbingan kelompok ini supaya kegiatan ini bisa menjadi lebih kondusif dan lebih terarah serta membangunkan dinamika kelompok kita. Kemudian asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini di sini adalah terkait yang hal-hal yang pribadi yang tidak perlu kita sampaikan nanti di sini ya, atau anak-anak sekalian jangan menyampaikan hal-hal yang pribadi karena sifatnya kita di sini umum. Nah, ini terkait dengan asas-asasnya. Kemudian sampai sejauh ini Bapak mau bertanya, sudah paham terkait dengan asas ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah paham, kita lanjut selanjutnya ya. Karena ini Bapak lihat memang kelasnya lain-lain semua. Bapak ingin kita terutama perkenalan dulu supaya mengakrabkan ya. Ini Bapak lihat kelasnya kan dari kelas lain semua. Kita perkenalan mulai dari Bapak dulu, nanti kenalkan diri, kemudian ucapkan hobinya saja ya. Baik, saya Muhammad Arifin, hobi saya traveling. Ya lanjut, silakan. Saya Paulina Sembiring, hobinya nonton film Korea, Pak. Ya, bagus. Lanjut. Silakan, Dona duluan. Saya Dona Puspita, hobinya lihat TikTok, Pak. Oh, TikTok ya. Ya. Lanjut, terus. Saya Neni Sriwahyuni, Pak. Hobi saya suka nari, Pak. Nari ya. Lanjut. Ayo. Saya Sari Benedetta. Hobi saya nari juga, Pak. Nari ya, nari. Bagus. Lanjut, satu lagi. Hobi saya traveling dan
Oh, bagus. Baik, untuk yang selanjutnya, sebelum Bapak lanjut, Bapak ingin kita bersama supaya agak tidak terlalu tegang dan tidak terlalu kaku. Mari ikuti apa yang Bapak katakan ya. Kita ice breaking sebentar. Kalau Bapak sampaikan ayah, pegang kepala. Kalau dibilang ibu, pegang hidung. Kalau dibilang anak, pegang dagu. Paham? Ulangi, Pak. Kalau dibilang bapak, pegang kepala. Kalau dibilang ibu, pegang hidung. Kalau dibilang anak, pegang dagunya. Ya. Bapak, Ibu, anak. Iya, bapak, ibu, anak. Tapi ingat perkataan bapak, jangan lihat gerakan bapak. Ingat perkataannya ya. Nah, baik, kita mulai. Bapak. Ya. Ibu. Anak. Ibu. Iya, ibu ya, ibu. Paulina salah, Pak. Iya. Ini supaya tidak terlalu kaku kita ya, biar ada sedikit biar tidak terlalu tegang. Baik. Sekali lagi ya. Ayo. Biar konsentrasinya yang baik supaya tidak jangan sempat tidak fokus ya, karena kita mau melanjut ke tahap yang selanjutnya. Bapak. Ayo. Ibu. Iya. Anak. Iya, bagus, masih konsentrasi. Tepuk tangan semuanya. Bagus sekali. Sudah konsentrasi yang baik. Baik, selanjutnya karena memang sudah ada nampak keakraban dari kalian semua dan sudah memiliki konsentrasi yang baik. Sekarang Bapak mau menanyakan, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap, Pak. Iya, bagus sekali. Untuk tahapan yang selanjutnya, Bapak akan sebutkan ya, topik kita hari ini adalah terkait dengan belum banyak tahu dampak dari pacaran ya. Jadi ini topik kita. Jadi topik kita adalah belum banyak tahu dampak dari pacaran. Sebelum Bapak lanjut, Bapak ingin putarkan dulu video.
Baik, dari materi yang sudah kalian lihat, bagaimana tanggapan kalian dan pendapat kalian tentang materi itu? Silakan, dari siapapun boleh. Siapa duluan? Boleh dari Dona. Ya Pak, sebenarnya saya lihat pacaran itu sweet gitu Pak, manis. Terus salahnya di mana Pak? Itu kan kalau kita nggak bisa mengendalikan perasaan itu kan Pak. Oh begitu ya. Ya, baik. Saya pacaran nggak ngapa-ngapain loh Pak, gitu maksud saya. Namanya cinta ya, Don. Iya, kan wajar kalau misalnya saya suka sama itu ganteng kan gitu. Kan nggak ngapa-ngapain. Baik, kita tanya dulu temannya yang lain. Paulina, bagaimana pendapatnya dari materi tadi? Ya, kalau seusia kami ini kan Pak, memang udah ada ketertarikan ke lawan jenis gitu Pak. Cuman kadang lupa diri Pak. Dikasih mama uang jajan, rasanya kurang terus untuk beli kado sama pacar. Oh begitu. Baik, bagus. Lanjut, dari Sari dulu, Sari. Ya, Pak. Bagaimana Tanggap pendapatnya? dari video yang saya lihat ini kan, Pak. Sebenarnya kalau masa-masa kami ini pacaran sih, Pak, nggak terlalu rugi kan, Pak, karena kami kan nggak masih pacaran, masih belum nggak ngapa-ngapain Pak, di rumah untuk belajar, kerjasama, ngerjain tugas bareng Pak. Namanya masih anak-anak Pak, belum ngerti apa-apa. Baik, selanjutnya dulu, nanti kita bahas apa saja ya. Selanjutnya Wan dulu, Wan. Ya Pak, kalau menurut saya Pak, pacaran itu kalau untuk menambah semangat belajar kan nggak apa-apa ya Pak. Boleh gitu Pak. Ya kan Pak, tapi kan Tadi Wan melihat videonya sampai selesai ya. enggak Pak. Oh iya. Baik, nanti Bapak jelaskan lagi ya. Baik, selanjutnya coba Neni, satu lagi. Ya Pak. Bagaimana pendapatnya tentang materi tadi? Menurut saya Pak, dari materi tadi kan ada yang dia pacaran sehat, saya lihat ada yang tak sehat Pak. Banyak melamun tak sehat juga lah Pak, tak selera makan. Ya kan Ya, Pak. Tadi di situ bagus. ada sering melamun. Tak ada lah makan ya kan Pak. Tapi kalau Iyalah. sehat, kan bisa memberi motivasi kita untuk belajar ya kan. Ya, baik. Terima kasih sudah memberi tanggapan masing-masing dari yang kita lihat tadi ya, bahwasanya memang ya ada sisi positif, tapi kalau dari materi tadi lebih banyak kepada negatif ya, lebih banyak kepada negatif. Baik, selanjutnya kalaulah seandainya kita pacaran, kira-kira kalau kita pun mau tetap pacaran, yang menyebabkan kita harus pacaran itu kira-kira apa gitu? Yang membuat kita harus pacaran, kira-kira apa? Menyebabkan Niatnya Pak, niat ya, tergantung niatnya Pak. tergantung niatnya. Ku tengok Neni pacaran Pak, aku juga pengen pacaran Pak. Oh begitu? Masa kalah sama Neni Pak? Iya, bagus. Nah, itu ya penyebab kenapa pacaran, karena ada kawannya yang pacaran ya, begitu ya? Iya Pak. Iya. Yang lain? Yang lain? Apa aja tahu Paulina? Iya. Karena Baik. nengok laki-laki sebelah ganteng Pak, jadi pengen pacaran sama dia. Oh, Biar ketertarikan ketemu orang ya. pacarnya ganteng. Iya, ketertarikan dengan lawan jenis tadi penyebabnya ya. Ya, adanya fisik yang terlalu, kalau dibilang laki-laki tampan ya gitu.
Bagus, lanjut. Apa lagi ya coba yang menyebabkan kita mesti pacaran tuh apa lagi coba? Dona dulu, Dona. Ke toilet Wan ya Pak dulu. itu Pak. Wan duluan. Iya. Sama lawan jenis. Nah, aku ada juga suka sama kelas sebelah Pak. Ya, anaknya Oh iya. pintar pula. Baik. Suka saya Pak. Baik. Kalau dari yang kita pahami ya dari tadi Bapak lihat nampaknya anak-anak sekalian masih menganggap positif dari pacaran itu sendiri. Tapi belum melihat dari sisi yang negatifnya. Namun inilah tanggapannya tadi ya. Sekarang gini, Bapak tanya sekali lagi. Setelah mengetahui penyebab itu, ya kita tahu ini penyebabnya. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Oh, penyebabnya aku karena melihat kawan. Kira-kira karena kita udah tahu penyebabnya seperti itu, apa yang kita lakukan agar kita bisa menghindari dari yang namanya pacaran itu? Coba, siapa duluan? Nongkrong sama kawan-kawan perempuan Pak. Oh begitu. Biar lupa dengan pacaran-pacaran Pak. Ya bagus. Lanjut. Tapi Pak, kalau kebanyakan sama teman perempuan, sekarang banyak loh Pak yang sukanya sama perempuan juga. Ya, jadi Ayo, menurut Dona bagaimana? Iya. Bagus. Menurut Dona jadi macam mana? Gimana ya Pak, saya pun bingung kalau Bapak bilang nggak boleh pacaran. Saya suka gitu Pak. Jadi kayak mana Pak? Maksudnya, ya memang dia belum tentu juga suka sama saya Pak. Baik, gini ya. Tadi kan kita sudah melihat materi kita terkait pacaran, bahwasanya pacaran itu ada dampak positif, tapi lebih banyak dampak negatif. Sama seperti kita ketika mengetahui misalnya contoh minuman keras. Minuman keras itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya lebih banyak. Makanya ketika kita berpacaran, pacaran itu lebih identik, apalagi sudah anak SMA ya, pacaran itu lebih identik, lebih kepada arah yang intim. Nah ini yang kita harus pahami supaya jangan kita itu salah melakukan atau berbuat atau bertindak ya. Ini dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi Pak, kalau saya suka sama orang, lebih baik saya pendam aja dalam hati gitu Pak. Tidak, maksudnya untuk saat ini kita bisa mengkondisikannya. Ya, artinya kesukaan kita kepada orang lain itu hal yang wajar dan itulah tugas perkembangan bagi kita. Tapi kita harus bisa mengontrolnya ke arah yang lebih baik. Ya. Baik, dari kegiatan ini apakah kalian bisa sudah simpulkan? Coba simpulkan dulu kegiatan ini terkait dengan pacaran. Silakan dulu Dona. Baik Pak, entah dia menyukai saya atau tidak, tapi saya suka sama dia. Tapi kayaknya lebih baik gak usah pacaran karena saya belum tahu apakah saya bisa mengontrol diri saya atau tidak. Itu kesimpulan dari saya. Bagus sekali Dona. Neni, bagaimana Neni dengan Neni? Kalau saya Pak, ya sama kayak Dona. Kalau suka mau kayak mana ya kan Pak. Tapi untuk menghindari supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, saya kalau mau pacaran saya bawa kawan Pak. Hal-hal yang Jawabannya mau tidak saya. diinginkan. Oh, hal-hal yang diinginkan. Iya. Ini memang mau. Ya Pak. Aduh, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, saya bawa teman aja Pak, biar nggak terjadi ya kan Pak. Jadi obat nyamuk pun jadilah kalau awak tuh. Baik, terima kasih pendapatnya Neni. Lanjut, coba satu lagi kita minta pendapatnya dari Paulina dulu, Paulina. Apa ya Pak? Apa kesimpulannya? Kalau dari yang saya ungkapkan tadi kan Pak, kalau melihat Neni pacaran, saya harus menumbuhkan rasa percaya diri saya Pak. Kenapa rupanya saya nggak pacaran? Gitu Pak.
toh nggak, dunia ini nggak akan kiamat kalau nggak pacaran kan gitu Pak. Itu menurut saya Pak. Ya, baik. Sudah ada beberapa yang bisa menanggapi, ya. Baik, intinya yang jelasnya kita harus mengetahui, ya, betul terkait dengan pacaran itu sendiri. Dan memang kita bisa mengklasifikasikan terkait dengan pacaran itu, bahwasanya apakah lebih banyak dampak negatifnya atau dampak positifnya. Selanjutnya, dan ketika kita sudah mengetahui memang lebih banyak dampak negatif, maka kita bisa menentukan langkah-langkah kita, ya. Agar apa? Agar kita tidak terjerumus ke arah yang lebih buruk ataupun yang tidak baik. Nah, ini termasuk daripada salah satu langkah yang harus kita lakukan. Baik, selanjutnya nanti di akhir acara ini Bapak akan kasihkan melalui evaluasi, ya, dari Google Form. Nanti akan Bapak kasih setelah akhir acara dan setelah selesai ini. Kemudian kalau ada nanti yang mau kita ibarat katanya mau dilanjut lagi ke BKP yang selanjutnya, artinya ada tidak lanjut yang selanjutnya, nanti akan kita buat lagi. Dan Bapak ingin menanyakan satu hal lagi terkait dengan pesan dan kesan kita, ya. Bolehlah berapa orang yang menyampaikan pesan kesannya, silakan dulu pesan dan kesannya disampaikan dulu ke siapa, ya. Wan dulu, Wan. Apa pesan dan kesannya terkait dengan BKP ini kita? BKP kita ini. Jadi mengenai PKP ini Pak, jadi saya tahu walaupun saya suka sama dia dan hal-hal yang tidak diinginkan tadi, saya tidak pacaran Pak. Iya, bagus. Ya, terima kasih, Wan. Siapa? Si Sari belum? Sari dulu. Apa pesan dan kesan? Pesannya itu Pak, jadi pesan dan kesan saya itu setelah tahu materi dari Bapak ini, video tadi, saya jadi tahu kayak mana pacaran yang baik sama pacaran yang tidak baik, dan lebih banyak ternyata pacaran itu negatif. Kesannya karena kami semua bisa berdiskusi tentang pacaran, jadi saling terbuka. Ya, bagus. Terima kasih. Iya, ini sangat baik. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi kita dalam melakukan interaksi, ya, dengan satu sama lain. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa, karena dimulai dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Yang ini membawakan, silakan Sari yang membawakan doanya. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian. Mudah-mudahan bisa kita lagi bertemu di lain kesempatan dengan tema-tema yang selanjutnya, ataupun dengan ibaratnya continue yang selanjutnya ini kalau memang ada yang berkelanjutan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Kita akhiri. Salam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam Pak. Kembali Pak.